Assalamualaikum adik-adik, berjumpa lagi di channel Bu Leni. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, dan masuk ke pembelajaran ke-1. Tapi sebelumnya silahkan adik-adik berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, dalam kehidupan kita tentunya banyak peristiwa yang terjadi. Ada peristiwa pribadi, ada peristiwa keluarga, ada peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa negara kita loh. Peristiwa dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, peristiwa yang menyenangkan. Tentunya peristiwa ini merupakan peristiwa yang membuat kita senang. Yang kedua, peristiwa yang tidak menyenangkan, yaitu peristiwa yang membuat kita sedih. Selanjutnya, mari kita amati gambar-gambar berikut ini. Kemudian, berikan tanda centang pada peristiwa yang menyenangkan dan tanda silang pada peristiwa yang tidak menyenangkan. Gambar pertama menunjukkan seorang siswa memenangkan sebuah perlombaan. Apakah gambar tersebut menunjukkan peristiwa menyenangkan atau tidak? Ya, ini merupakan peristiwa menyenangkan. Gambar kedua, apakah menunjukkan peristiwa menyenangkan atau tidak? Ya, tidak. Gambar ketiga yaitu merayakan ulang tahun. Berarti peristiwa menyenangkan. Salah satu peristiwa yang tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Tahukah adik-adik hubungan antara cengkih dan penjajahan yang dialami oleh bangsa kita? Cengkih memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah sebagai bumbu masak. Cengkih digunakan dalam bentuk bunga ataupun dalam bentuk bubuk. Nah, cengkih ini dimanfaatkan oleh bangsa Cina loh, adik-adik. Selain itu, minyak cengkih digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Nah, pohon cengkeh banyak manfaatnya, sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Nah, oleh sebab itulah, maka cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Adik-adik, mari kita perhatikan peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Nah, ketika melakukan penjelajahan samudra tersebut, awal mulanya bangsa Eropa menjajah Indonesia. Penjajahan Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal-kapal orang Portugis pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Setelah itu, ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten, yaitu pada tahun 1596. Kemudian, yang menjadi faktor pendorong penjelajahan samudra diantaranya yaitu yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan. Nah, kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah
saat itu semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Kemudian faktor kedua yaitu adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Faktor ketiga yaitu adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, maka negara-negara di Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor keempat yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Contohnya seperti berikut. Yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Yang kedua, ditemukannya mesin untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Nomor ketiga, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai petunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi tergantung pada kebiasaan alam, yaitu melihat cuaca yang sedang terjadi. Nah, dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Nah, adik-adik, berdasarkan bacaan di atas, isilah kolom-kolom berikut sesuai dengan pertanyaannya. Nomor pertama, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Silahkan isi sesuai dengan bacaan yang telah adik-adik baca. Yang kedua, apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Tadi juga sudah dibahas, ada beberapa faktor. Silahkan adik-adik sebutkan satu persatu. Nomor ketiga, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Nomor keempat, di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Nomor kelima, mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Nomor 6, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Nah, semua pertanyaan tersebut sudah dibaca dan dibahas. Jika terdapat sesuatu yang belum dipahami, silahkan adik-adik tulis di kolom komentar. Insya Allah akan Bu Leni jawab satu persatu. Alhamdulillah, materinya sudah selesai adik-adik. Semoga adik-adik bisa paham ya apa yang disampaikan Bu Leni. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.